Makanya nanti jangan sampai fawailul lil musallin. Ya gitu kan. Orang yang celaka sholatnya adalah orang yang termasuk tidak memperhatikan waktu. Ya, tidak memperhatikan waktu. Nanti ya, entar sok. Nanti masih jam sekian. Nah, ini termasuk fawailul lil musallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib dan kajian Kitab Bulughul Maram kuliah ba'da maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya tetap selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita terjaga dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah umur yang panjang dan umur yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salat ma'assalam tercurah selalu pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta ibu-ibu, alhamdulillah yang lagi sibuk ya. Ibu-ibu lagi sibuk nih. Ya. Alhamdulillah minggu kemarin kita telah membahas tentang babul haid ya, tentang haid ya. Itu adalah khusus bagian untuk perempuan, tapi laki-laki juga harus tahu. Nah, setelah kita membahas toharoh, ya, kemudian bagaimana cara bersuci melalui mandi, wudu dan tayamum, ya. Kita masuk kepada kitabus shalah. Ya. Kita masuk kepada kitabus shalah, yaitu tentang pembahasan bab tentang salat. Nah, ini berarti tentang salat. Nanti tentang salat ada beberapa pembahasan. Pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan ini hadisnya bisa kebaca semua ya, karena lumayan banyak ya. Ini yang pertama adalah babul mawaqit. Babu mawaqitis shalah. Berarti bab tentang menerangkan tentang waktu sholat. Nah, jadi waktu sholat, mawaqit itu dari kata miqatun. Miqatun itu waktu. Nah, ini. Karena sholat adalah merupakan secara bahasa, ini ya, sholat adalah merupakan bahasa adalah doa. Jadi sholat secara bahasa adalah doa. Nah, kemudian sholat ini adalah secara istilah adalah sholat itu adalah merupakan yang diawali dengan takbiratul ihram ya, dengan niat tertentu dan juga diakhiri dengan salam. Itu namanya berarti sholat ya. Kenapa sholat itu mengandung doa? Jadi doa di dalam sholat itu semuanya doa. Yang pertama af'alun. Af'alun berarti gerakan-gerakannya itu juga mengandung doa. Kemudian aqwalun, perkataannya, ucapan-ucapannya itu juga doa. Nah ini makanya secara bahasa bahwa sholat itu adalah merupakan doa. Nah, sholat ini tentang waktu, bahwa sholat itu ada waktu-waktunya tertentu. Nah, seperti dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 103. Ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat itu sudah ditentukan waktunya. Nah,
yang 5 waktu, ya kan? Sholat zuhur ada waktunya sendiri, kemudian asar ada waktunya sendiri, kemudian maghrib ada waktunya sendiri, isya bahkan sampai subuh ada waktunya sendiri, dan ada batasan-batasannya di mana kita harus melaksanakan sholat dan di mana kita tidak boleh melaksanakan sholat. Nah, makanya di bab inilah kita akan membahas tentang itu, ya, tentang waktu-waktu sholat. Ya. Baik, mari kita masuk kepada hadis yang pertama di dalam bab mawaqitus sholat atau babul mawaqit. Ya. An Abdullah bin Umar, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, waktu zuhri, nah diawali waktu zuhur. Waktu zuhri idza zalatis syamsu. Waktu zuhur itu idza zalat, ketika tergelincir, asyamsu, matahari. Jadi matahari sudah tergelincir, itu maka masuk waktu zuhur. Nah ini ya. Jadi ketika tergelincir matahari, ya tergelincir matahari itu berarti sudah di atas, gitu kan? Maka masuk waktu zuhur. Nah, ini kalau pedomannya matahari. Nah, ya. Wa kana dhillur rajuli katulihi. Jadi waktu zuhur itu ketika apa? Wa kana dhillur rajuli katulihi. Bayang-bayangannya seseorang itu seperti orangnya. Jadi gitu, katuli. Jadi sama. Jadi orang sama bayangannya itu sama. Biasanya itu ada orang ketika kita berdiri, ya, berdiri di bawah matahari, nanti ada bayangannya sama atau lebih pendek atau lebih panjang. Nah, maka ketika waktu zuhur, idza zalatis syamsu, ketika matahari tergelincir dan bayangan seseorang itu katuli, seperti panjangnya itu sama dengan orang tadi. Misalnya orangnya 170 tingginya, berarti bayangannya ya 170. Nah, itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Nah, itu kan. Biasanya dulu kalau saya itu kalau misalnya tidak ada jam itu pakainya lidi atau apa gitu kan. Oh ini udah sama bayangannya. Atau kita berdiri. Nah, kan kita berdiri, ya, diterik matahari, kemudian dilihat bayangannya sama. Nah, itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Nah, ini. Kalau sekarang mah gampang ya. Ada jam itu kan. Ada jam sekarang. Sekarang jam 12 lebih 1 atau pas. Ya, itu bisa berubah-ubah, ya. Tergantung daripada kondisi alam tadi, ya kan. Malam yakhdzur waktul asri, selagi belum masuk waktu asar. Selagi belum masuk waktu asar, berarti masih dibolehkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah ini. Jadi diawali tadi, ya, diawali dari tergelincirnya matahari, ya, bayangan seseorang sama dengan bayangannya, atau bayangan seorang itu sama dengan orangnya, dan sebelum masuk waktu zuhur. Nah, itu masih diperbolehkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, ini ya. Kemudian waktu asri, ya, waktu asar itu malam tasfar asyamsu, selagi matahari itu belum berwarna kuning. Nah, itu kan. Selagi matahari itu belum berwarna kuning, ya, berarti masih waktu asar. Kalau sudah matahari itu berwarna kuning, berarti waktu asar sudah hilang. Nah, maka tidak boleh untuk melaksanakan sholat asar. Nah, itu ya. Jadi waktu asar itu selagi, jadi hilang waktu waktu zuhur, kemudian masuk waktu asar. Waktu asar itu selagi matahari itu belum berwarna kuning, masih merah, kan? Matahari merah apa kuning? Ya putih. Masa putih, merah. Merah. Jadi kalau matahari itu belum
berwarna kuning, maka kita boleh melaksanakan sholat asar. Misalnya kan dari kerjaan belum sholat asar, gitu kan, macet, lihat mataharinya, ya. Lihat mataharinya, apakah matahari ini sudah berwarna kuning atau tidak. Nah, ini maka masih diperbolehkan untuk sholat asar. Ya. Waktul maghrib, ya. Jadi waktu maghrib, kapan itu? Waktu sholatil maghrib. Waktu sholat maghrib itu batasannya apa? Malam yaghibis syafaq. Selagi mega merah, ya, atau awan merah, ya, itu sebelum hilangnya awan merah, atau disebut kalau orang Jawa itu mega merah. Ya, jadi selagi mega merah itu atau awan merah itu belum hilang, maka masih diperbolehkan untuk melaksanakan sholat maghrib. Itu batasannya. Waktu sholatil isya, waktu sholat isya adalah ila nisfil lailil awsat. Ya, ini ya. Jadi batasan sholat isya itu sampai pertengahan malam, ya, yang pertama. Jadi waktu sholat isya itu maksudnya panjang. Nah ini jadi masuk waktu isya sampai pertengahan malam yang pertama. Nah ini ya. Jadi sampai pertengahan malam pertama itu nanti diperbolehkan masih sholat isya. Misalnya bapak-bapak misalnya jam 7:30 pas masuk waktu sholat isya tidak keburu. Nah, nanti sajalah sholatnya. Saya mau sholat jam 12, tapi sholat isya. Boleh-boleh saja, karena masih ada waktu sholat isya. Nah itu ya. Kemudian, wa waktu sholati subhi min tulu'il fajri. Waktu sholat subuh itu dimulai dari terbitnya fajar. Nah, terbitnya fajar. Malam tatlu isyamsu, selagi matahari belum terbit. Nah, terbit fajar itu biasanya ada apa namanya? Sinar, ya, sinar warna putih lah ya, warna terang, kemudian muncul, nah itu berarti masuk waktu subuh. Kapan kita melaksanakan waktu subuh itu? Selagi matahari belum terbit. Nah, selagi matahari belum terbit. Kalau matahari sudah terbit, kita kebangun siang, kalau matahari sudah terbit, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat subuh. Nah, misalnya kan kesiangan, gitu kan? Keluar dulu matahari udah terbit apa belum? Ya, gitu. Tapi sekarang kan ada gampang ya, ada waktu-waktu itu kan, terbit matahari jam 6:01 misalnya kan. Tapi buktikan apakah itu sesuai atau tidak. Kadang-kadang kan alam berbeda, ya kan? Alam berbeda dengan jam. Nah itu batasan-batasan daripada sholat, waktu-waktu sholat ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di hadis ini walahu min haditsin Buraidah, ya. Hadis ini juga menurut Imam Buraidah, ya, masih termasuk hadis Buraidah dalam fil asri wasyamsu baydha'un naqiyah. Waktu sholat asar itu sampai apa? Matahari warna putih bening, putih bersih. Jadi matahari masih putih bersih, nah belum ada kuningnya, berarti masih waktu sholat asar. Ini menurut Imam Buraidah. Ya, jadi mataharinya belum ada kuning-kuningnya, berarti itu masih diperbolehkan sholat asar. Nah itu ya. Kemudian menurut menurut Imam Abi Musa, wasyamsu murtafi'ah. Ya, jadi selagi matahari itu masih tinggi, ya, selagi mataharinya masih tinggi, kan tambah maghrib tambah mataharinya tambah terbenam, itu kan. Selagi matahari itu masih tinggi, maka diperbolehkan melakukan sholat asar. Nah, kalau sudah udah mau terbenam nih, berarti sudah waktu asar sudah habis, maka haram di situ untuk melaksanakan sholat asar. Nah itu ya. Wa an Abi Barzah al-Aslamiyu, ya, radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah ya.
Diriwayatkan dari Abu Barzah, mohon maaf, Al-Aslami radhiyallahu anhu qala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusallil asra. Beliau Nabi Muhammad salat asar, summa yarji'u ahaduna ila rahlihi. Kemudian ada salah satu dari kita itu pergi ke kampungnya atau ke pemondokannya, ya. Fi aqsal Madinah, yang terletak di ujung kota. Nah, ada salah satu sahabat Nabi pulang yang rumahnya atau kampungnya di ujung kota. Wasyamsu hayyatun, dan matahari masih panas. Nah, keadaan matahari masih panas. Wa kana yastahibu, ya. Wa kana yastahibu ayyuakhara minal isya. Ini yang pertama adalah bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan sholat asar itu ketika matahari itu masih panas. Jadi ketika matahari itu masih memunculkan sinar panasnya, maka itu batas daripada masih diperbolehkan sholat asar. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan sholat asar ketika matahari masih memunculkan sinar panasnya. Nah itu ya. Paham ini ya, sampai sini ya? Paham Pak? Mungkin ini udah hafal ya, udah hafal ini kan. Tapi ya perlu, karena ini ngaji hadis. Oh, ini hadisnya ternyata. Kemudian selanjutnya, wa kana yastahibbu, bahwa Rasulullah SAW yastahibbu, senang, ya, atau demen, atau apa? Senang. Ayu akhiro minal isya, senang mengakhirkan sholat isya. Nah, jadi Nabi Muhammad senang mengakhirkan sholat isya. Nah ini ya. Jadi Nabi Muhammad makanya mengakhirkan sholat isya itu hukumnya sunnah. Karena apa? Wa kana yastahibbu, Rasulullah senang mengakhirkan sholat isya. Tapi apa? Wa kana yakrahu an-nauma qabla. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW itu tidak suka melaksanakan sholat isya itu wa kana yakrahul nauma qablaha. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW itu tidak suka, ya, melaksanakan sholat isya itu setelahnya, ya. Akan tetapi Nabi Muhammad itu melaksanakan sholat isya itu sebelum tidur. Nah, Nabi Muhammad tidak suka melaksanakan sholat isya setelah tidur, nggak suka. Nah ini ya. Wal haditsu ba'da. Jadi biasanya kan kita capek, kemudian tidur dulu sholat isyanya nanti jam 3. Itu kan. Padahal di hadisnya wa kana yakrahu an-naum qabla. Jadi Nabi Muhammad tidak suka, gitu kan? Tidak suka melaksanakan sholat isya setelah tidur. Bahkan Rasulullah melaksanakan sholat isya itu sebelum tidur, yaitu wastil ausat, yaitu di al-ausat, yaitu di pertengahan malam yang pertama. Ini Rasulullah. Ya. Wa kana yanfatilu min sholatil ghada hina ya'rifu ar-rajulu jalisa. Maka Rasulullah SAW itu pergi untuk melaksanakan sholat subuh ketika seorang itu masih mengenal seseorang yang duduk di sampingnya. Artinya itu masih berarti sudah muncul sinar, kan gitu kan. Jadi kalau belum muncul sinar fajar, maka itu belum masuk waktu subuh. Artinya itu hina ya'rifu, kenal. Oh, kalau masih gelap itu kan nggak kenal, kan gitu kan. Iya, kalau sekarang kan ada lampu, kan gitu kan. Dulu di zaman Rasulullah itu melaksanakan sholat subuh itu ketika Rasulullah kenal dengan yang ada di sampingnya, orang yang duduk di sampingnya. Oh, bapak ya, kan gitu kan. Kalau belum kenal, itu berarti belum masuk waktu subuh. Artinya apa? Masih gelap. Itu kan, masih gelap. Nah, jadi waktu sholat subuh itu ketika seorang yang duduk di sampingnya itu kenal dengan sampingnya. Nah, ini. Tapi kalau sekarang mah gampang. Ya bapak, gitu. Pak Agung, kenapa? Karena ada lampu. Nah, ini menandakan bahwa sudah masuk waktu fajar, sudah muncul fajar, ya, fajar sodik namanya, ya. Maka muncul fajar sodik itu berarti waktunya sudah agak terang. Maka disitulah masuk waktu subuh. Kalau masih gelap,
orang itu belum bisa dikenalin, maka itu belum masuk waktu subuh. Nah, ini hadisnya ya. Wa kana yaqra'u bisittina ilal mi'ah. Dan Rasulullah SAW itu membiasakan membaca Al-Qur'an 60 ayat sampai 100 ayat. Nah, itu jadi untuk menunggu sholat subuh, Rasulullah biasa membaca Al-Qur'an. Nah, itu kan biasanya begitu. Kalau kita apa? Baca Quran apa nonton TV apa megang HP? Hah? Tidur dulu. Nanti belum belum adzan. Nanti kan udah adzan ntar dulu baru adzan kan itu kan. Belum qomat kan itu kan. Nah, ini. Jadi dibiasakan kalau bisa sebelum sholat subuh biasakan membaca Al-Qur'an. Ini Rasulullah wa kana yaqra'u bisittina ilal mi'ah. Biasanya Rasulullah itu sebelum sholat subuh membaca Quran 60 ayat sampai 100 ayat. Nah, ini. Mungkin ini perlu kita tiru ya, perlu kita tiru. Biasanya itu kalau misalnya marbot itu kalau di kampung itu kan ada bangun, baca Quran dulu ya kan? Baca Quran dulu biasanya. Nah, atau nyetel apa namanya? Nyetel kaset ya kan. Kalau kita nggak bisa baca Al-Qur'an, nyetel kaset yang kencang biar pada bangun kan itu. Muttafaqun alaih. Paham sampai sini? Paham ya? Wa indahuma min haditsin Jabir wal isya'u ahyanan yuqaddimuha. Nah, ini ya. Juga diriwayatkan hadis dari Imam Ibnu Jabir ya. Rasulullah itu kadang-kadang juga melaksanakan sholat Isya lebih awal ya. Wal isya'u ahyanan yuqaddimuha. Rasulullah kadang-kadang melaksanakan sholat Isya itu di awal waktu. Wa ahyanan yuakhiruha. Juga kadang-kadang Rasulullah melaksanakan di akhir waktu. Nah, ini ya. Kita bisa contoh ya, bisa ngikuti Rasulullah, kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu. Jadi nggak selalu Rasulullah itu melaksanakan di akhir waktu. Nah, ini hadisnya. Wal isya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Nah, itu ya. Idza ra'ahu mujtama'u ajjala. Nah, ini. Ketika jamaah itu sudah kumpul, maka Rasulullah ajjala. Maka dipercepat sholatnya atau didahulukan. Atau lebih jamaahnya sudah kumpul, maka sholatnya segera dilaksanakan. Ajjala. Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Ketika jamaahnya itu lambat, ya kan? Ditungguin lambat nih, enggak datang-datang, maka Rasulullah mengakhirkan sholatnya. Nah, kayak di sini kan kadang-kadang lama nih ya. Ini kan saya udah azan, ya kan sudah sholat sunnah, saya tengok, iya saya azan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri. Nah, itu kan, itu kan. Ya, kalau selain hari Minggu, ya kan gitu kan. Kalau Senin, Selasa, Rebo itu kan kadang-kadang begitu, ya kan. Maka ini kebiasaan Rasulullah itu begitu. Ketika jamaahnya sudah kumpul, maka ajala, sholatnya segera dilaksanakan. Kalau jamaahnya abto'u, wah nyantai-nyantai kan itu kan, nggak kumpul-kumpul, maka akhara, Rasulullah itu mengakhiri, artinya nanti-nanti sholatnya. Coba kalau kita lihat di kampung itu nggak ada. Di kampung itu sholat azannya jam berapa? Zuhur misalnya kan, zuhur jam 12, kadang-kadang sholatnya jam 1 atau setengah 1, bener nggak? Kan gitu kan? Iya kan, nungguin orang pujian dulu itu kan, nungguin itu ya kan. Nah, ini kenapa nunggu jamaahnya pada kumpul. Nah, itu memang sunahnya begitu. Sunahnya itu kalau belum kumpul jangan dikomatin dulu. Nah, tapi kalau nggak dikomatin, saya keburu pulang dulu kan itu kan. Kan itu kan. Nah, nggak datang-datang itu. Iya kan. Nah, ini ya. Jadi itu Rasulullah SAW melaksanakannya seperti itu. Ya. Wasubhu, adapun sholat subuh, Rasulullah karena Nabi SAW yusalluha bil ghalas. Ya. Rasulullah SAW itu melaksanakannya dengan waktu yang tenang, ya, waktu tenang. Waktu gelap, bukan tenang, ya, waktu gelap. Jadi Rasulullah itu melaksanakan sholat subuh masih gelap, ya. Tapi tadi gelapannya itu
standarnya sudah kenal orang. Ya hina ya'rifur rajul jalisa. Jadi standarnya masih gelap tapi udah dikenali orang lain. Nah, itu ya. Yang hadis berikutnya ini karena hadisnya gampang-gampang ya, mungkin sudah familiar dan sudah paham semua ya. Wali muslimin, dan bagi Imam Muslim min hadis Abi Musa, dari hadisnya Imam Abi Musa, fa aqamal fajra hina ansyaqal fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat fajar, salat subuh ketika fajar itu muncul ya. Ketika fajar muncul atau muncul fajar shadiq, maka Rasulullah melaksanakan salat subuh. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha, dan orang itu tidak mengenal satu sama yang lainnya. Nah, jadi wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Nah, kadang Rasulullah juga melakukan seperti itu. Jadi kadang Rasulullah belum, antara satu dengan yang lainnya itu enggak kenal, Rasulullah udah melaksanakannya. Nah, jadi boleh, artinya boleh. Jadi boleh melaksanakan ketika masih gelap atau yang sudah muncul terang. Seperti itu kira-kira. Wa an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala kunna nusallil maghrib. Ya, kata Rafi' bin Khadij, kami melaksanakan salat maghrib ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayansarifu ahaduna, kemudian salah satu dari kita itu pergi. Wa innahu la yabsiru mawaqi'an nablihi, bahwasanya masih la yubsiru mawaqi'an nablihi, salah satu dari kita itu melihat tempat anak panah hingga jatuh, gitu kan, jatuhnya anak panah. Nah, itu ya. Jadi Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat maghrib masih dalam keadaan anak panah itu jatuh, artinya belum gelap, gitu kan ya. Artinya berarti dilaksanakan belum gelap, maka dilaksanakanlah sholat maghrib. Ini Rasulullah SAW melaksanakan sholat maghrib. Jadi ketika masih terang, ya masih terang, artinya belum muncul gelap, maka boleh sudah masuk maghrib, diperbolehkan untuk melaksanakan sholat maghrib. Batasannya tadi, ya, jadi masih terlihat tempat jatuhnya anak panah. Nah, itu ya. Jadi anak panah ini jatuh, kemudian masih terlihat oleh orang tadi. Nah, itu ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat a'tamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, masuk waktu Isya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk pada suatu malam melaksanakan sholat Isya, hatta dhahaba amatul lail, yaitu melaksanakan sampai akhir malam, ya, sampai akhir malam. Jadi Rasulullah itu melaksanakan sholat Isya sampai akhir malam. Akhir malam itu ya masuknya pertiga malam tadi. Nah, itu ya. Summa kharaja, kemudian Rasulullah SAW keluar, fasolli, kemudian Rasulullah sholat. Wa qala, kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Kalau ini tidak memberatkan bagi umatku, silahkan melaksanakannya. Jadi gitu, artinya silahkan bagi umatku yang tidak memberatkan, itu boleh mengakhirkan sholat Isya. Kan itu kan? Tapi berat nggak kira-kira? Mengakhirkan sholat Isya itu berat apa enggak? Kata Nabi, laula an asyqa, kalau nggak berat, ya lebih baik diakhirkan. Kan itu kan? Kalau nggak berat, boleh mengakhirkan untuk melaksanakan sholat Isya. Tapi kan kadang-kadang berat. Beratnya apa? Habis sholat Isya kadang-kadang ngobrol dulu, itu kan? Kalau Rasulullah itu kan nggak ngobrol, kan gitu kan? Nggak ngobrol nih. Kalau kita kan ngobrol dulu, ngopi dulu, kolu, ya kan? Kolu itu apa? Ngerokok dulu, gitu kan? Itu namanya kolu, gitu. Ya, gitu kan? Ngopi-ngopi dulu, habis itu ngantuk, gitu kan? Jadi berat bagi kita, bagi Rasulullah nggak berat. Ya.
Tapi lebih baik bagi kita adalah untuk menyegerakan sholat. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staddal harru, apabila panas masih menyengat, ya, fa'abridu bis sholat, maka apa itu? Adem, ya. Jadi fa'abridu, laksanakan sholat ketika sudah adem, artinya begitu. Jadi hadis ini idza staddal harru, ketika panas itu masih menyengat, fa'abridu bis sholat, maka tunggulah sampai sudah adem, gitu ya. Hawanya itu sudah adem, maka boleh kita laksanakan sholat. Nah, ini berkenaan dengan sholat zuhur, itu kan. Fa idza staddal harru, ketika panasnya masih menyengat, maka kita dianjurkan tidak melaksanakan sholat, menunggu sampai fa'abridu, sampai adem, gitu kan. Apalagi cuaca yang sekarang, ya, berapa yang sekarang cuacanya? 35 sampai 40 ya. Tapi sekarang mah kalau hadis ini tidak berlaku kali, karena apa? Sudah ada AC. Nah, itu kan, sudah ada AC. Fa'abridu bis sholat, ya kan. Fa'abridu, maka kalau bahasa Jawa, fa'abridu ngademu siro bisolati, kelawan melaksanakan sholat. Jadi untuk melaksanakan sholat, maka menunggu ketika hawanya itu sudah nggak panas. Ya. Jadi ketika sholat dalam keadaan panas, yang sangat panas, maka hukumnya makruh. Ini kan. Inilah hadisnya, idza staddal harru fa'abridu bis sholat. Fa inna syiddatal harri, karena panas yang sangat itu apa? Min qayhi jahannam, yaitu dari hembusan, ya, dari hembusan api jahannam. Jadi panas di bumi ini sejatinya adalah min qayhi jahannam, dari hembusan jahannam. Jadi panas-panas sekarang itu hembusan jahannam. Apa sih umeb? Apa umeb itu kan mendidih, ya kan? Kemudian hembusannya ke dunia. Nah, ini panasnya sekarang. Nah, ini Masya Allah, ya kan? Jadi kita sudah merasakan hembusan api neraka jahanam, mutafakun alaih. Hadisnya sahih itu. Nah, jadi kenapa ini tambah panas? Ya mungkin kemaksiatannya tambah banyak. Kan gitu kan? Kemaksiatannya, manusianya sudah tidak peduli dengan lingkungannya, ya, dan sebagainya, ya. Sehingga panas. Pohon-pohon ditebang, nggak ada pohon semuanya, ya panas. Ya, serapan atmosfernya nggak ada. Nah, ini makanya panas. Maka panas itu fa inna syiddatal harri min qayhi jahannam. Jadi panas di bumi ini adalah dari hawa panasnya neraka jahanam. Ini naudzubillah min dzalik. Ini kita sudah merasakan. Nah, ini Masya Allah, ya. Latihan. Ya, latihan di neraka jahanam. Ya, itu belum seberapa, itu baru hembusannya doang. Ya, ibaratnya air mendidih, atasnya kan ada hembusannya, ya kan? Nah, itulah yang muncul ke dunia. Belum ke airnya, nah, gitu kan? Belum ke airnya, nah, baru hembusannya. Atau belum ke apinya, nah, belum ke apinya, masih hembusannya. Wa an Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis subhi fa innahu a'dhamu li ujurikum. Pagi-pagian kalian untuk melaksanakan sholat subuh, karena apa? Fa innahu a'dhamu li ujurikum. Karena sholat subuh laksanakan pagi itu a'dhamu li ujurikum, pahalanya lebih gede. Nah, pahalanya lebih besar. Ya. Jadi kita melaksanakan sholat subuh di pagi hari, ya, lebih pagi di awal waktu apalagi, itu a'dhamu li ujurikum. Nah, ini pahalanya lebih besar dibanding kita melaksanakan sholat subuh setelah, misalnya sholat subuh jam 4:40, kita melaksanakannya jam 5 misalnya kan. Itu pahalanya itu lebih besar, ya, di 4:40 daripada kita melaksanakan sholat subuh di jam 5. Nah, itu kan. Apalagi sholat subuh di 6:30. Nah, itu kan. Itu pahalanya bawang itu kan. Nah, itu kan. Pahalanya dapat apa kagak gitu kan.
Kalau dalam fikihnya itu kalau kita ada para ulama yang menyatakan qadha. Kan? Karena kita tidur. Karena uzurnya sholat itu ada dua. Yang pertama adalah lupa, yang kedua adalah tidur. Tapi kalau kita sebelum subuh atau pas waktu subuh kita bangun, kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan nih sholat subuh, kemudian kita tidur lagi, maka kita dosa, kena dosa. Nah, kita dosa nih, bangunnya kemudian jam 6:30 gitu kan. Nah, maka kita terkena dosa. Tapi kalau kita sama sekali nggak denger, ya, sama sekali nggak denger, berarti kita ada kena uzur. Uzurnya sholat yaitu tidur. Maka tidak qadha di sini. Nah, boleh tidak qadha, boleh qadha. Nah, ada yang menyatakan ada yang melakukan qadha. Nah, itu kan. Ya waktu bangun itu. Jadi kalau niatnya kan, kalau yang ada kan adaan. Tapi kalau qadhaan. Nah, seperti itu. Qadhaan lillahi ta'ala, adaan lillahi ta'ala. Nah, itu ya. Makanya bagaimana Pak kalau saya tidur supaya nggak dengar, saya tutupin. Ya, saya tutupin pakai bantal. Nah, itu berarti denger. Berarti sok-sok nggak denger kan itu kan. Itu sama sekali nggak dengar. Oh, tiba-tiba kita terbangun jam 6:04 kan itu kan. Nah, ini berarti memang nggak dengar. Itu berarti terkena uzur. Jadi sholat subuh di pagi hari, ya, di pagi hari di awal waktu itu pahalanya lebih besar. Maka ini kita harus laksanakan itu, ya. Maka ada hadis yang menerangkan kalau orang faqad adraka subha, barang siapa yang mendapati sholat subuh 1 rakaat, ya, sebelum terbitnya matahari, maka ia telah mendapati sholat subuh. Nah, ini kan, misalnya Allahu Akbar, sholat subuh nih kan, kemudian matahari muncul. Nah, kita sudah dihitung mendapati sholat subuh. Nah, itu kan, berarti tidak terhitung meninggalkan sholat subuh. Nah, itu kan. Wa man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka asra. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat salat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka ia telah mendapati salat asar. Nah, habis salat asar Allahu Akbar, baru 1 rakaat, kemudian mataharinya warnanya kuning. Nah, itu kan. Berarti kita sudah melaksanakan sholat asar, mendapati waktu asar. Nah, itu kan. Ya, Allahu Akbar, belum maghrib kan sholat asar. Allahu Akbar, 1 rakaat, kok adzan maghrib. Nah, berarti kita mendapati sholat asar. Bagaimana? Apakah dibatalkan? Terusin. Sholat subuhnya terusin, sholat asarnya terusin, jangan dibatalin. Sholat maghrib. Tadi terusin sholatnya. Ya, iya. Dengan catatan tadi, mungkin di perjalanan atau dan sebagainya. Makanya nanti jangan sampai fawailul lil musallin. Ya, gitu kan. Orang yang celaka sholatnya adalah orang yang termasuk tidak memperhatikan waktu. Ya, tidak memperhatikan waktu. Nanti ya, entar sok, nanti masih jam sekian. Nah, ini termasuk fawailul lil musallin. Nah, itu ya. Itu maksimal berapa lama? Lama apanya maksudnya? Lama perjalanan. Kalau batasan menjamak itu kita berada 80 km. 80 fursaq. Jadi 80 km maka kita diperbolehkan untuk menjamak. Nah, kalau semuanya dia berada di daerah itu tinggal selama 7 hari, apakah selama 7 hari itu masih bisa di? Tidak dong. Kalau berarti itu udah mukim. Jadi batasannya itu 3 hari. 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu berarti sudah mukim. Maka jangan dijamak lagi. Tapi kalau misalnya pergi mulu misalnya kan, kita mungkin ke Jawa kan kita. Tapi dari Jawa ini pergi lagi, misalnya saya dari Pemalang, nanti pergi ke Klaten.
Klaten, dari Pemalang lagi. Itu berarti kan kita nggak mukim. Nah, itu kan. Atau misalnya pergi lagi ke Wonosobo, gitu kan. Nah, itu berarti kan lagi ke Trenggalek, nah, gitu kan. Nah, itu berarti kan tidak mukim seperti itu. Nah, itu dianjurkan, boleh untuk dijamak. Kan, gitu kan. Karena elatnya adalah, sebabnya adalah perjalanan. Kan begitu, Pak. Tapi kalau misalnya sudah mukim di situ, ya sudah 3 hari, kalau kita sudah 7 hari, berarti tidak dijamak lagi. Nah, kalau semuanya orangnya udah tahu, Kalau belum tahu nggak ada hukum. Kalau belum tahu nggak ada hukum. Orang namanya nggak tahu, kan gitu kan. Jadi maksimal itu 3 hari. Makanya orang bertamu itu kan maksimal 3 hari, ya kan batasannya gitu kan. Tapi sebaiknya kalau sudah mukim mah nggak usah dijamak, kan gitu kan. Kalau sudah mukim mah sayang kadang, kan gitu kan. Ya, ini kadang-kadang orang dijamak karena mungkin malas sekali melaksanakan sholat. Tapi sebaiknya jangan dijamak karena kita sudah tidak dalam perjalanan lagi. Ya, paham itu ya? Gitu ya. Sampai mana tadi itu ya? Jadi seorang yang melaksanakan sholat asar kemudian masih waktu, kemudian kita melaksanakan sholat 1 rakaat, kemudian muncul waktu maghrib, datang waktu maghrib, maka dia sudah termasuk sholat asar. Begitu juga orang ya mendapati jamaah 1 rakaat, ya maka dia termasuk sholat jamaah. Kan itu ya. Wali Muslim, bagi Imam Muslim yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha nahuhu, yaitu sama hadisnya, wa qala sajdah, yaitu kata adalah sajdah bukan rakaatan, ya. Kemudian kata sajdah itu mengganti kata rakaah, ya. Summa qala wasajdatu innama hiya ar-rakaatun, bahwa satu sujud itu sama dengan 1 rakaat, gitu ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abi Sa'id Al-Khudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa la sholata ba'da subhi, enggak ada salat sunnah setelah salat subuh. Nah, jadi habis salat subuh tidak ada salat sunnah. Nah, saking getolnya, saking rajinnya, habis sholat subuh, saya mau sholat sunnah, itu nggak boleh. Ya kan itu, nggak boleh. Ya. Kecuali sudah matahari muncul, kira-kira 80 derajat, masuk waktu isyraq. Ya, boleh di situ sholat isyraq. Sholat isyraq atau syuruq. Ya, sholat isyraq itu disunahkan. Bahkan pahalanya daripada sholat isyraq itu, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Nah ini bagi orang yang nggak punya duit pengen haji atau umroh, maka sholat suruh. Nah itu ya. La sholata. Ya. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Ya. Wala sholata ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Ya. Jadi tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ya. Habis sholat asar juga nggak boleh sholat sunnah. Ya. Jadi nggak boleh sholat sunnah. Kecuali sholat yang yang fungsi yang sifatnya darurat. Sifat darurat apa misalnya? Sifat darurat apa? Sholat jenazah. Nah itu berarti sholat darurat. Apalagi sholat darurat? Misalnya gerhana matahari. Nah itu kan, gerhana matahari kok terjadinya setelah asar, maka dia juga boleh. Ya, karena itu adalah darurat. Tapi secara kontinu itu tidak boleh dilaksanakan sholat sunnah setelah sholat subuh dan sholat asar. Walaupun rajin ya nggak boleh. Kan itu ya. Walaupun rajin itu nggak boleh. Ini ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Habis asar nggak boleh atau habis subuh nggak boleh. Kalau masih belum waktu maghrib nggak boleh kan? Nah itu nggak boleh. Pokoknya sampai datang masuk waktu maghrib. Ya. Sebelum waktu maghrib maka tidak ada sholat di situ. Maksudnya sholat sunnah. Ya. La sholata
Ya? Iya sama. Jadi di sini kan keterangannya la sholata ba'dal asri. Tidak ada sholat sunnah. Nah, la-nya itu la nafi namanya. La nafi itu la linafil jinsi. Nah, jadi jenis sholat apapun di situ tidak boleh dilaksanakan setelah sholat asar. Kecuali tadi sholat yang sifatnya darurat. Kalau sholat tahiyatul masjid kan nggak darurat. Nah, itu kan ya. Paham itu ya? Kadang-kadang melaksanakan nggak seperti itu? Hah? Kalau sudah masuk waktu, walaupun belum adzan, ya boleh di situ. Kan kadang adzan itu kan lambat, gitu kan? Benar nggak? Tapi sudah masuk waktu maghrib. Nah, tapi belum adzan, boleh nggak? Ya boleh, karena sudah masuk waktu. Karena soal adzan itu kan tanda waktu masuk waktu sholat. Adzan. Kok yang adzan belum ada? Ya kalau sudah masuk waktu, boleh kita sholat tahiyatul masjid. Tapi jangan didahulukan dulu. Misalnya ini sudah masuk waktu maghrib, asal mau sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, udah sholatnya lama, adzannya nanti telat jadinya kan gitu kan. Nah, jangan seperti itu ya. Tapi sebaiknya adzan dulu ya kan. Paham itu ya? Soal jam 7 gitu dia tiba-tiba mampir gitu di tol mampir ke toilet terus ada batasannya itu ya, batasannya tidak boleh sholat sunnah setelah subuh itu sampai terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari boleh. Itu loh maksudnya. Mau jam 7, jam 8, bahkan sampai jam 9 pun boleh. Misalnya mau sholat tahiyatul masjid, mau sholat duha, ya itu boleh. Tapi selagi matahari itu belum terbit, maka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya, suruk ya sudah masuk waktu terbit matahari. Kalau sholat suruk itu kan terbit matahari. Kalau belum sampai 80 derajat minimalnya, itu maka kita tidak boleh. Karena apa? Di situ muncul tanduknya setan. Nah, seperti itu. Paham kira-kira? Paham ya? Paham sampai sini? Paham? Siap ya? Nah, harus paham. Kalau nggak paham ya diulang-ulang lagi. Nah, ini. Ya. Ini mungkin sampai sini aja dulu ya. Nah, ini nanti part yang keduanya. Nah, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat dengan baik. Ya, kita pertama ini berarti kita harus memperhatikan waktu sholatnya. Supaya apa? Kita tidak termasuk dalam fawailul lil musallin, orang yang melalaikan waktu. Maka Rasulullah mengatakan, sholat yang terbaik adalah sholat yang dilakukan di awal waktu. Nah itulah Rasulullah SAW menganjurkan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga sholat kita, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.